Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar ke pangudi luhuran bab 8 untuk pertemuan kedua. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Anak-anak, kita akan mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu. Siapkan hati dan sikap kita. Allah Bapa yang kekal, kami berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladani Bunda Maria, Bunda yang penuh kelemah lembutan, dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang meraja bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, kita akan menyimak dulu penampakan Bunda Maria. Sebagai orang Kristiani, seringkali kita mendengar berita tentang penampakan Bunda Maria atau Tuhan Yesus. Nah, ini salah satu contohnya. Di sebuah desa terpencil di Meksiko, Spanyol, hiduplah seorang laki-laki tua yang sudah berumur 57 tahun. Namanya Juan Diego. Dia hidup seorang diri. Pada dini hari, tanggal 9 Desember 1531, Juan hendak pergi ke gereja untuk mengikuti Ekaristi. Di tengah perjalanan, saat melewati bukit-bukit tandus, dia mendengar namanya dipanggil. Juan Diego. Juan berlari ke puncak bukit ke arah datangnya suara itu. Di sana ia melihat seorang gadis dengan kilauan keemasan terpancar dari sekujur tubuhnya. Gadis itu berkata, "Juan, putraku yang baik, aku adalah Maria perawan abadi. Aku menginginkan sebuah gereja di tempat ini, di mana aku akan menunjukkan belas kasihanku kepada semua orang yang dengan tulus berdoa kepadaku. Oleh karena itu, sekarang pergilah dan katakanlah kepada Bapak Uskup tentang semua yang telah kamu lihat dan dengarkan." Juan berlutut dan menjawab, "Bunda yang mulia, aku akan melakukan apapun yang Engkau perintahkan kepadaku." Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Juan sampai di tempat uskup. Dia menceritakan semua pesan Bunda Maria kepada uskup. Tetapi uskup kurang mempercayainya. Uskup menyuruh Juan kembali lagi keesokan harinya dengan membawa bukti bahwa pesan itu benar-benar dari Bunda Maria. Juan pergi ke bukit dan menemui Bunda Maria dan menceritakan pertemuannya dengan uskup. Kemudian Bunda Maria menyuruh Juan untuk memotong bunga yang ada di bukit itu. Padahal di situ adalah tempat yang tandus. Tidak ada tumbuhan yang dapat hidup. Juan memotong bunga mawar dan dibungkus dengan jubahnya. Juan menemui uskup itu lagi, dan ketika bunga mawar itu akan diambil, ternyata Bunda Maria telah menyatakan rupanya dalam gambar yang muncul dalam jubah itu. Akhirnya, uskup percaya dan membangun sebuah gereja di bukit itu. Nah, anak-anak, apakah kalian percaya sebagai orang Kristiani tentunya percaya bahwa Bunda Maria itu lembut hati? Apakah kalian juga pernah
berdoa kepada Bunda Maria, Gua Maria mana saja yang pernah kalian kunjungi? Kalau di tempat kita di Klaten itu ada Sriningsih, Marganingsih. Kalau di luar Klaten juga ada Sendang Sono, Jatiningsih, Gua Kerep. Kemudian yang di Mojosongo itu juga ada. Nah, nanti kalian bisa mengunjunginya. Anak-anak, kongregasi para Bruder FIC itu merupakan kongregasi yang berlindung pada Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Anak-anak, sekolah kita itu juga termasuk salah satu milik para Bruder FIC. Jadi sekolah kita itu juga berlindung pada Santa Perawan Maria yang tak terkandung, tak bernoda. Anak-anak, Bunda Maria itu memiliki hati yang lembut seperti yang dicontohkan pada cerita penampakan Bunda Maria kepada Juan Diego di Meksiko itu. Ketika Uskup yang ditemui oleh Juan belum percaya, Bunda Maria tidak marah dan tidak memaksanya, tetapi memberikannya setangkai bunga dan rupanya dalam jubah bekas menaruh bunga yang harum itu. Semua orang yang mau berdoa kepadanya akan dibantu. Itu adalah janji Bunda Maria. Jadi anak-anak, mari sekarang kita harus rajin berdoa dengan pengantara Tuhan atau Bunda Maria yang sebagai Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, kegiatan kita sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Bunda Maria, terima kasih. Engkau memiliki hati yang lembut, mau menolong kami, anak-anak-Mu yang sering kesusahan. Bantulah kami, agar dengan pelajaran yang sudah kami terima, kami semakin percaya, kami semakin tekun berdoa, dan kami dapat lembut seperti Engkau. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin.